Ya, sehubungan dengan banyaknya request atau permintaan dari teman-teman di dalam kolom komentar di channel kami yang minta untuk dibuatkan laporan kinerja PPS pada bulan Juli tahun 2023. Jadi dalam kesempatan di video kali ini kami hanya akan memberikan ide tentang apa saja kegiatan PPS di bulan Juli tahun 2023. Sedangkan untuk format laporannya sendiri bisa di-download di video kami sebelumnya yang judulnya laporan kinerja PPS dari Januari sampai bulan Juni. Jadi formatnya silakan teman-teman download dan dibuat sendiri khusus untuk bulan Juli nantinya. Ya, sebelum saya memberikan contoh konkret laporan kinerja PPS di salah satu desa di bulan Juli tahun 2023, saya ingin membawa teman-teman dulu untuk memahami apa saja tugas PPS di dalam pemilu tahun 2024 ini. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya. Ya, untuk membuat laporan kinerja tentu saja kita harus memahami terlebih dahulu apa tugas PPS untuk pemilu tahun 2024. Karena dengan memahami tugas inilah maka kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Nah, untuk tugas PPS sendiri untuk pemilu tahun 2024 ini sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang apa tugas pokok, fungsi, dan wewenang dari PPS, silahkan download peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Di dalam pasal 18 dijelaskan di ayat 1 bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, PPS bertugas yang pertama mengumumkan daftar pemilih sementara. Kemudian B, menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. C, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. Bagian D, mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten atau KPU Kota melalui PPK. Kemudian bagian E, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa, atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan juga termasuk tugas yang diberikan oleh PPK. Kemudian bagian F, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Nah, bagian G, menyampaikan hasil perhitungan suara seluruh TPS kepada PPK. Bagian H, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. Kemudian bagian I, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. Kemudian J, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi untuk tahapan dari bagian A sampai bagian D ini, yaitu tahapan pemutahiran data, ini sudah dilewati atau sudah dilalui oleh PPS, karena daftar pemilih tetap sudah diumumkan oleh KPU atau sudah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 2 Juli tahun 2023. Nah, kemudian untuk bagian F dan bagian G ini, itu mengumpulkan hasil perhitungan suara dan menyampaikan hasil perhitungan suara. Ini akan dilaksanakan setelah selesainya perhitungan suara pada hari H pemilihan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Maka kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan oleh teman-teman PPS untuk mengisi waktu dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan bulan Desember, yaitu kegiatan-kegiatan yang lain yang ditetapkan di dalam peraturan KPU ini seperti di bagian I ini, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS. Dan juga kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan yang diamanatkan di dalam bagian E, yaitu melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu, kemudian melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan seterusnya. Nah, untuk melaksanakan tahapan sosialisasi, di sini kami akan memberikan beberapa ide kepada teman-teman apa yang dilakukan oleh PPS di dalam pelaksanaan tugas sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Yang pertama, teman-teman PPS dapat mengumpulkan pemilih pemula. Ini untuk sosialisasi, yaitu bagaimana cara melakukan pencoblosan yang benar pada pemilu tahun 2024. Kemudian yang kedua, bisa saja melakukan turnamen-turnamen olahraga seperti misalnya game online dan lain sebagainya di kalangan pemuda,
sambil melaksanakan sosialisasi pemilu. Dananya bisa diambil dari biaya operasional, bisa juga bekerja sama dengan sponsor dan lain sebagainya. Jadi PPS, teman-teman PPS itu memang dituntut juga harus kreatif untuk bisa melaksanakan tugas-tugas sosialisasi kepada masyarakat, karena sosialisasi ini menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh PPS. Dan kemudian bisa melakukan cerdas cermat, misalnya cerdas cermat pemilu di kalangan pemilih pemula misalnya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan membuat akun Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain untuk media sosialisasi. Dan untuk biaya seperti misalnya untuk biaya internet dan lain sebagainya bisa menggunakan biaya operasional PPS. Kemudian bisa juga melakukan sosialisasi keliling kampung. Jadi ada contohnya di gambar ini, PPS yang melakukan sosialisasi dengan berkeliling dari gang ke gang, dari RT ke RT untuk menyampaikan sosialisasi tahapan pemilu. Kemudian yang keenam, bisa juga bekerja sama dengan sekolah, baik di SMA atau SMK yang rata-rata anak-anak di usia SMA dan SMK, khususnya yang ada di kelas 3 ini, sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, kemudian ada lagi tugas lain yang bisa menjadi ide untuk menjadi bahan laporan di dalam penyampaian laporan kinerja PPS, yaitu melaporkan pemilih yang terdaftar di DPT yang sudah tidak memenuhi syarat lagi. Jadi karena pemilih ini ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2023 dan DPT itu setelah ditetapkan tidak mungkin untuk dirubah kembali. Lalu bagaimana kalau misalnya ada pemilih yang sudah terdaftar di DPT, meninggal dunia atau berubah status menjadi TNI atau Polri? Nah, dalam hal ini, teman-teman PPS ini tetap harus melaporkan kepada KPU melalui PPK, supaya KPU dapat memberikan kode di kolom pemilih tersebut bahwa pemilih itu sudah tidak memenuhi syarat lagi. Sehingga nantinya pada saat pemberian surat undangan atau surat pemberitahuan untuk memilih, teman-teman PPS tidak perlu lagi mengantarkan surat tersebut supaya tidak disalahgunakan oleh pemilih yang tidak berwenang. Nah, kemudian tugas lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman PPS pada saat ini, yaitu melakukan pemetaan lokasi TPS. Nah, ini juga menjadi salah satu tugas yang dipercayakan oleh KPU kepada PPS untuk membuat pemetaan rencana atau calon lokasi tempat pemungutan suara. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu melakukan pengecekan lokasi tentang layak atau tidak layaknya lokasi tempat TPS tersebut, dan sekaligus berkoordinasi dengan pemilik gedung tentang kesiapan untuk peminjaman gedung tersebut. Misalnya ada sekolahan atau balai pertemuan umum atau balai adat dan lain-lain. Nah, tentu semua gedung itu punya pemilik. Nah, jadi teman-teman PPS harus berkoordinasi dulu memastikan apakah gedung itu bisa dipakai pada saat pemilihan suara nantinya. Nah, setelah kemudian sudah ada kepastian, baru kemudian membuat titik koordinat lokasi TPS tersebut dan dilaporkan kepada KPU melalui PPK. Yaitu beberapa ide dan juga keputusan KPU yang menetapkan tentang tugas PPS pada pemilu tahun 2024. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh laporan kinerja PPS yang telah dibuat oleh salah satu desa untuk Juli tahun 2020. Ya, ini adalah salah satu contoh laporan kinerja PPS untuk Juli tahun 2023. Sengaja saya tampilkan, semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di PPS yang lain untuk membuat laporan kinerja PPS. Yang pertama, bahwa pada tanggal 8 Juli 2023 bertempat di BPU, pemangku kepentingan stakeholder-nya adalah PPS, Kepala Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, ketua-ketua RT, dan perwakilan peserta pemilu. Uraian yaitu sosialisasi tahapan pemilu. Jadi tahapan pemilu sudah ditetapkan oleh KPU dan teman-teman TPS boleh menyampaikan kepada pemangku-pemangku kepentingan di desa seperti kepala desa, pengurus kelembagaan masyarakat, ketua-ketua RT, dan perwakilan peserta pemilu, dalam hal ini partai-partai yang ada di desa tersebut, supaya semua masyarakat bisa mengetahui tahapan kapan pemilu akan dilaksanakan. Nah, dalam melaksanakan sosialisasi ini, jika teman-teman PPS merasa belum mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk memberikan sosialisasi, teman-teman bisa mengundang dari PPK ataupun dari KPU Kabupaten untuk menjadi narasumber. Jadi teman-teman PPS hanya menjadi fasilitator atau panitia penyelenggara. Kemudian yang kedua, pada tanggal 10 Juli 2023 bertempat di sekretariat,
pemangku kepentingan atau stakeholder PPS dan PPK. Kegiatannya yaitu menyampaikan daftar pemilih yang ada di DPT yang telah meninggal dunia. Nah, hasil yang didapat bahwa KPU dapat mengetahui bahwa terdapat pemilih di desa tersebut yang terdaftar di DPT yang sudah tidak memenuhi persyaratan, dan kemudian disertai dengan dokumentasi pada saat adanya penyerahan daftar pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi. Nah, kemudian nomor yang ketiga, pada tanggal 22 Juli bertempat di salah satu SMA, pemangku kepentingannya adalah PPS, kemudian uraian kegiatannya adalah sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula. Hasil yang didapat bahwa pemilih pemula dapat memahami cara berpartisipasi di dalam pemilu dan disertai dengan foto kegiatan. Nah, seterusnya di laporan yang lain, untuk pelaksanaan penggunaan anggaran, ini masih seperti biasa ya, dari belanja honorarium, honor ketua dan anggota PPS masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian honor sekretaris dan sekretariat PPS juga masih sama. Dan kemudian untuk belanja bahan, belanja ATK dan biaya rapat, ada beberapa desa yang biaya operasionalnya berkurang. Dari awalnya 1 juta menjadi 500.000, mungkin di PPS di desa lain berbeda ya. Dan semua itu dilaporkan di dalam laporan kinerja PPS. Nah, kemudian ditandatangani oleh ketua dan anggota-anggota, dan akhirnya laporan ini dianggap selesai. Jadi demikian video kita kali ini, semoga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang saat ini sedang membuat laporan kinerja PPS dan juga laporan kinerja sekretariat PPS. Semoga bermanfaat.